Bagaimana caranya agar kebiasaan buruk yang sudah terlanjur ada dalam hidup kita bisa kita ubah menjadi kebiasaan yang baik. Ada 3 cara yang sederhana, tapi ini memang tidak mudah dilakukan ya, tapi ini sederhana. 3 cara untuk bisa mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Yang pertama, cara yang pertama untuk mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik adalah yang pertama, kenali dan hindari. Kenali dan hindari. Kita harus mengenali kebiasaan buruk apa yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita tidak mengenali, bagaimana kita mau mengubahnya? Tidak mungkin. Mesti cari tahu sendiri. Apa ya? Kebiasaan buruk yang ada dalam hidup saya ini apa? Ya, orang satu dengan orang yang lain beda-beda, karena semua orang punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, nah kenali kebiasaan buruk ini apa. Setelah mengenali kebiasaan buruk itu, lalu hindari lingkungan di mana kebiasaan itu tercipta. Para pakar psikologi itu meneliti tentang kebiasaan, dan mereka menemukan bahwa setiap kebiasaan itu selalu dimulai dengan sebuah kondisi atau keadaan. Sekali lagi ya, menurut penelitian dari pakar psikologi, dikatakan bahwa kebiasaan itu selalu dimulai dengan sebuah kondisi. Seorang psikolog ya dari Rusia yang bernama Ivan Pavlov ya. Nggak usah dihafal, ini cuma saya baca buku, saya tertarik untuk menceritakan ya. Ivan Pavlov ini melakukan penelitian, dan dia menegaskan memang benar bahwa kebiasaan itu dimulai dari sebuah kondisi, dan kondisi ya itu bisa satu hal itu bisa dikondisikan. Dia meneliti seekor anjing. Biasanya anjing itu mengeluarkan air liur saat dia diberi makan. Biasanya gitu saja. Jadi kalau anjing waktu lapar, dia lalu kemudian lihat makanan, diberi makan, wah, langsung itu air liurnya keluar. Nah, ini Ivan ingin membuat satu kondisi di mana anjing ini mengeluarkan air liur bukan pada waktu melihat makanan, tapi mendengar suara bel. Kira-kira menurut Bapak Ibu mungkin nggak seekor anjing mengeluarkan air liur waktu dengar suara bel? Kalau kita pikir secara umum, ya nggak mungkin lah. Masa dengar suara bel mengeluarkan air liur? Ya nggak mungkin. Ya, tapi si Ivan ini mencoba. Nah, nyobanya bagaimana? Dia buat satu kondisi seperti ini. Anjing ini sebelum diberi makan dibunyikan bel, belnya dibunyikan. Setelah belnya dibunyikan, dia dengar bel, baru kemudian disodorkan makanan. Kali yang pertama dengar bel, tidak keluar air liur, sudah. Kali yang kedua diulang lagi, mau dikasih makan lagi, tapi sebelum dikasih makan dibunyikan bel lagi. Tapi kali yang kedua masih belum keluar air liurnya. Diulang terus. Karena kebiasaan itu kan terjadi berulang kali. Satu tindakan, satu perlakuan ya, yang dilakukan berulang kali barulah menjadi sebuah kebiasaan. Ada yang bilang 20 hari, ada yang bilang 30 hari. Sudah, kita nggak perlu persoalkan ya berapa hari. Pokok sekian kali, sekian banyak kali kita lakukan, akhirnya jadi kebiasaan. Nah, ini si Ivan ini lakukan itu sampai berkali-kali, puluhan kali dilakukan terus. Si anjing ini setiap kali mau dikasih makan, sebelum dikasih makan dibunyikan bel dulu. Tahukah Bapak Ibu, setelah dilakukan beberapa puluh kali, sampai pada satu titik, anjing ini begitu mendengar suara bel langsung keluar. Mengapa? Karena pikiran anjing ini ya sudah sudah terisi ya, sudah terindoktrinasi. Kalau ada bel berbunyi berarti saatnya mendapat makanan.
Padahal makanannya belum dikeluarkan, baru dengar suara bel, langsung keluar airnya. Jadi kesimpulannya bahwa kebiasaan itu bisa dikondisikan. Seperti si anjingnya dikondisikan lewat satu stimulus gitu ya. Stimulus ini apa ya? Rangsangan. Satu perlakuan, satu stimulus, satu rangsangan tertentu dikondisikan seperti itu, akhirnya bisa menjadi sebuah kebiasaan. Ya, ternyata manusia juga memiliki cara kerja yang hampir sama. Bukan berarti manusia sama dengan anjing, saya tidak ngomong demikian ya. Cuman manusia kalau dikondisikan dalam satu kondisi tertentu, berulang kali, lama-lama itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Seperti kayak anjing tadi itu jauh ya. Tapi saya nggak bilang manusia sama dengan anjing, enggak. Tapi bisa dikondisikan seperti itu. Kebiasaan terjadi karena adanya suatu stimulus, suatu rangsangan, dan untuk menghentikan kebiasaan itu maka kita harus tentunya mengenali stimulus atau rangsangan itu, sehingga kita bisa tahu, oh ini yang membuat saya terbiasa seperti ini, lalu saya harus menghindarinya. Amsal pasal 27 di ayat yang ke-12. Amsal pasal 27 di ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat ini berkata kalau orang bijak melihat malapetaka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya mengenali, oh ini ada kebiasaan yang harus saya hindari, karena ini kebiasaan yang tidak baik, yang bisa menghancurkan masa depan saya. Maka orang yang bijak melihat ini kebiasaan yang bisa membawa pada masa depan yang tidak baik, tidak karu-karuan, hancur, dia menghindarinya. Karena itulah langkah yang pertama untuk bisa mengubah kebiasaan, kenali kebiasaan buruk dan hindari. Ada 4 stimulus atau rangsangan yang secara umum memicu munculnya sebuah kebiasaan. 4 stimulus, 4 rangsangan yang secara umum memicu munculnya sebuah kebiasaan. Yang pertama itu tempat. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah suasana. Dan yang keempat adalah orang-orang di sekitar. Di malam hari ini saya menyampaikan firman tentang pembelajaran Jawa. Jadi maaf kalau mungkin bahasanya agak sedikit beda dari yang biasanya. Tapi saya berusaha pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa menangkap itu ya, pelan-pelan. Karena memang ini penelitian dari para pakar-pakar psikologi. Nah, saya sharekan, saya bagikan. Ternyata waktu saya temukan memang benar. Ya, jadi satu stimulus, satu rangsangan yang membuat seseorang jadi punya kebiasaan itu ternyata muncul dari 4 hal. Pertama karena tempat, yang kedua karena waktu, yang ketiga karena suasana, dan yang keempat karena orang di sekitar. Ya, contoh yang sederhana saja. Ada orang yang kalau melihat drakor, tahu drakor ya? Apa itu drakor? Drama Korea. Wah, ibu-ibu pintar sudah tahu ya, rupanya sering nonton tuh. Ada orang yang kalau nonton drakor, dia itu terbawa, perasaannya ikut terbawa, terhanyut gitu ya. Jadi akhirnya bawaannya setelah nonton drakor itu jadi nangis, sedih, pesimis, berpikir negatif, bahkan overthinking. Overthinking itu apa ya? Nah, berpikir lebih dari yang seharusnya. Ya, ada guru bahasa Inggris. Overthinking seperti itu. Ya, nah, karena nonton drakor terbawa oleh perasaan, suasana. Nah, kalau memang kita sadar, ini cuma contoh saja ya. Kalau memang kita sadar, karena nonton drakor itu mempengaruhi suasana dan perasaan saya jadi tidak baik, maka ya hindari.
Jangan nonton drakor, sudah buat apa? Nonton kok akhirnya malah membuat suasana hati kita jadi tidak enak, ya, jadi sedih, jadi susah, berpikir negatif dan sebagainya. Ya lebih baik tidak usah nonton. Ini cuma contoh saja ya, suasana. Ada lagi yang karena orang di sekitar. Ada orang ya yang ingin berhenti ngomong kotor, seperti kayak tadi pemuda remaja ya, suka ngomong kotor, nah dia kepingin berhenti ngomong kotor. Tapi dia tidak menghindari kelompok orang yang suka ngomong kotor. Jadi setiap hari dia kumpul dengan kelompok orang-orang di sekitar yang terus kalau ketemu itu ngomong kotor. Maka ini tidak akan bisa membuat si orang yang mau mengubah kebiasaan ngomong kotor ini jadi nggak ngomong kotor. Sulit. Mengapa? Karena ada orang di sekitar yang menjadi sebuah stimulus atau rangsangan untuk dia mengucapkan kata-kata kotor. Jadi kalau dia mau berhenti ngomong kotor, ya hindari kelompok orang yang suka ngomong kotor. Kumpul dengan teman-teman yang kalau ngomong itu ngomong yang baik, ya, ngomong yang membangun. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 33 pasti sudah hafal ya. Dikatakan pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Ya. Amsal pasal 13 juga berkata, yuk kita lihat ya, Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi marah. Jadi orang di sekitar kita yang kita dekat, yang kita berteman, itu mempengaruhi hidup kita. Dikatakan kalau kita berteman, bergaul dengan orang yang bijak, kita akan tertular, istilahnya begitu ya, terpengaruh. Ini jadi orang bijak. Tapi kalau kita suka bergaul dengan orang yang bebal ini lawannya bijak, orang yang tidak benar, orang yang tidak baik, orang yang kalau sudah tahu dirinya tidak baik, tapi kalau dinasihati tidak mau, itu bebal. Nah, bergaul dengan orang seperti itu, kita akan jadi malang, bukan orang malang, tapi jadi orang yang malang. Hidupnya jadi malang, hidupnya jadi tidak enak, hidupnya jadi sial. Maka karena bergaul dengan orang yang bebal. Ya, nah jadi kita kembali ternyata melalui tempat, waktu, suasana, orang di sekitar itu bisa menjadi stimulus atau rangsangan yang memicu munculnya sebuah kebiasaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah mulai mengenali, saya kalau ada di tempat seperti ini, saya kalau ada di waktu seperti ini, saya kalau ada di suasana seperti ini, saya kalau ada di lingkungan orang-orang seperti ini, kebiasaan saya jadi negatif. Maka hindari. Jangan terus ada di tempat seperti itu, jangan. Jangan terus ada di waktu itu, jangan. Jangan terus ada di suasana itu, jangan. Jangan terus ada di kumpulan orang itu, jangan. Karena itu membawa pengaruh yang membuat kita hanya punya kebiasaan yang negatif. Kenali kebiasaan negatif, lalu hindari. Ini yang pertama ya. Jadi kalau mau mengubah kebiasaan, maka kita harus mengenali kebiasaan negatif kita, kebiasaan buruk kita, dan menghindari tempat, waktu, suasana, orang di sekitar yang bisa merangsang atau menstimulus kita untuk melakukan kebiasaan yang negatif itu. Yang kedua sekarang, setelah kita mengenali dan menghindari ya kebiasaan yang buruk, maka yang kedua, untuk mengubah kebiasaan yang kedua adalah dengan menggantinya. Yakobus pasal 1 di ayat yang ke-21. Mari kita lihat Yakobus pasal yang ke-1 di ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi ada yang dibuang, ya, yang kotor, kejahatan dibuang. Lanjut,
dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi ada yang harus dibuang, ada yang harus diterima. Ini namanya diganti. Jadi kalau yang jelek, yang jahat, yang tidak baik, yang tidak benar, Tuhan bilang disuruh buang. Lalu kemudian diganti dengan yang baik, firman Tuhan yang benar diisikan. Saudara pernah ingat Tuhan berkata, satu ketika dikasih perumpamaan, ada seorang yang rumahnya itu sudah rapi, tersapu bersih. Namun sayang, rumah yang sudah rapi, tersapu bersih itu dibiarkan kosong. Sebelumnya rumah itu kotor. Ya, mengapa? Karena Tuhan bilang orang itu tadinya di hatinya, hidupnya dikuasai oleh roh jahat. Tapi kemudian roh jahat itu diusir pergi. Nah, hatinya, hidup orang ini mulai jadi bersih, mulai tersapu bersih gitu ya. Tapi sayang, tidak diisi, rumahnya dibiarkan kosong. Apa yang terjadi? Waktu iblis sudah keluar dari orang ini, dia berkeliling nyari tempat baru, tidak nemu, karena semua sudah dihuni ya. Ada iblis A sudah menghuni, iblis B sudah menghuni, iblis C sudah menghuni, ataupun ada anak-anak Tuhan yang hatinya sudah dipenuhi dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi waktu iblis keluar dari seseorang cari tempat, tidak nemu. Lalu dia bilang begini, aduh, aku tidak nemu tempat ya. Coba aku tak balik ke tempatku yang dulu, orang yang pernah aku tinggal di dalamnya. Nah, waktu dia kembali ke orang itu, wah, dia lihat ternyata rumah hati orang itu masih kosong. Nah, karena kosong, apa yang terjadi? Iblisnya bilang, wah, ini kesempatan aku balik. Tapi kali ini iblis balik bukan cuma satu iblis, dia bawa teman lebih banyak. Sama-sama itu beberapa iblis masuk ke hati orang yang sudah dibersihkan hatinya ini ya. Karena dibiarkan kosong, iblisnya masuk lagi. Akhirnya orang itu keadaannya semakin parah. Kebiasaan juga begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya cuma membuang kebiasaan yang lama, tapi tidak mengganti, mengisinya dengan kebiasaan yang baru, saya khawatir kita akan kembali kepada kebiasaan yang lama. Karena apa? Tidak diisi lagi dengan yang baru, tidak digantikan dengan yang baru. Jadi yang kedua, kalau kita mau mengubah sebuah kebiasaan, maka kita harus menggantinya. Kebiasaan yang lama dibuang, dikeluarkan dari kehidupan kita, lalu jangan dibiarkan kosong. Sekarang diisi dengan kebiasaan yang baru. Ayo kita lihat sebuah contoh di Alkitab, Efesus pasal 4 ayat yang ke-21 mulai. Efesus pasal 4 ayat yang ke-21 mulai. Karena kamu telah mendengar tentang dia ini huruf besar, yaitu tentang Tuhan, dan menerima pengajaran di dalam dia, di dalam Tuhan, menerima firman, menurut kebenaran yang nyata dalam Tuhan Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Cukup sampai situ dulu, jangan ditutup saudara, nanti kita baca ayat berikutnya. Dikatakan disuruh menanggalkan manusia lama. Kata menanggalkan itu seperti saudara melepas, membuang. Ya, kalau diibaratkan seperti baju gitu ya. Kalau saudara sudah mengenakan baju, lalu kemudian baju itu kotor, maka baju yang kotor itu harus dilepas, ditanggalkan. Nah, setelah baju kotor itu dilepas, maka harus digantikan dengan apa, saudara? Pakai baju yang baru. Jangan sampai baju yang kotor dilepas nggak pakai baju, saudara. Wah, sakit nanti, masuk angin. Ya, baju yang kotor dilepas, dikatakan manusia yang lama ditanggalkan, dilepas, lalu 24 dikatakan mengenakan manusia baru. Ini yang namanya prinsip mengganti. Jadi nggak cukup hanya membuang atau melepaskan yang lama, membuang atau melepaskan kebiasaan lama yang buruk, nggak cukup.
Memang itu harus dilakukan, tapi nggak boleh berhenti sampai situ. Sekarang harus diganti, diisi dengan kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik. Kalau enggak, ya kosong. Kalau kosong, bahaya. Kembali pada kebiasaan yang lama, so. Bahkan bisa makin parah dari yang kemarin-kemarin. Ya. Lanjut ayat yang ke-25. Ini contoh-contohnya, so, ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dikasih contoh tentang prinsip mengganti ini, ya. Disuruh membuang dusta. Dusta itu tidak jujur, ya. Ketika dusta sudah dibuang, lalu dilanjutkan dikatakan apa? Berkatalah benar. Jadi kalau dusta, kebiasaan lama suka dusta, itu kan tidak baik. Dibuang, harus diganti. Digantinya dengan apa? Sekarang kalau ngomong, mengucapkan atau ngomong yang benar, jujur, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau memang kita nggak mau menjawab atau kita nggak bisa ngomong, ya kita bilang maaf, saya nggak bisa menjawab. Nggak perlu bulat-bulat, saya nggak perlu. Ya memang kalau kita nggak mau menjawab atau kita nggak bisa menjawab, ya kita bilang maaf, saya nggak bisa menjawab. Nggak perlu sampai menipu-menipu, nggak perlu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi kalau dulunya punya kebiasaan suka dusta, ayat ini berkata dustanya dibuang. Sekarang belajar berkata yang benar. Katanya satu ungkapan berkata jangan ada dusta di antara kita. Nah itu kan suami istri juga begitu, nggak boleh ada dusta, so. Ya, belajar terbuka, belajar saling percaya dan sebagainya. Lanjut ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Jadi punya kebiasaan lama yang nggak baik itu mencuri. Dikatakan jangan nyuri lagi, nyurinya suruh buang. Lanjut, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Yang tadinya punya kebiasaan lama yang buruk, itu suka mencuri. Ya, mencuri mungkin kalau mencuri yang kelas kakap itu korupsi, so, ya. Tapi ada orang yang suka mencuri kelas teri. Suka apa itu? Suka ini apa namanya? Ngentit. Nah, sudah tahu ngentit ya? Ada orang yang sukanya ngentit, so. Nah ini termasuk penyakit, so. Kebiasaan yang nggak baik, so. Nah ini kebiasaan lama yang seperti itu dikatakan jangan lagi mencuri, ya. Tapi sekarang diganti dengan apa? Alkitab berkata bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi Alkitab kalau ngasih pemberitahuan informasi itu lengkap. Bukan cuma sekedar bekerja keras, tapi bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Karena bisa jadi ada orang bekerja keras, tapi pekerjaan yang dilakukan itu pekerjaan yang tidak baik. Bisa jadi so. Ada orang yang bekerja keras, tapi yang dilakukan itu bukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang benar, tapi dia bekerja keras, so. Bisa jadi. Nah kita bilang bukan itu, ya. Kita bilang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Tadinya suka mencuri, kebiasaan lamanya suka mencuri, sekarang kebiasaan lama yang buruk itu dibuang. Diganti dengan apa? Diganti dengan bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Lanjut ayat 29. Contoh yang terakhir ini, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi perkataan kotor tidak boleh keluar dari mulut kita. Perkataan kotor harus dibuang. Itu kebiasaan lama yang buruk. Lanjut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi perkataan lama, kebiasaan lama, perkataan kotor yang suka terucap itu, ya. Jadi satu kebiasaan seperti kayak pemuda tadi, ya, sikit-sikit. Nah itu CUK, ya, CANCUK atau apalah yang lain, sikit-sikit ngomong kata-kata kotor, kata-kata binatang tuh jeng. Bahkan kalau manggil temannya, saya pernah dengar ada seorang remaja kalau manggil temannya itu bukan manggil nama, dipanggil CUK. Saya sampai kaget dulu. Orang ini apa namanya CUK gitu, ya? Kok dipanggil? Moles, ya? Oh ternyata bukan. Ya ini kebiasaan. Ya maaf, mulutnya itu lecek. Sudah kadang lecek, kebiasaan ngomong kotor. Kata-kata binatang itu sudah kayak, ya
gampang saja diucapkan, bahkan manggil teman pun pakai panggilan kata-kata seperti itu. Nah, ini dikatakan ganti, ya. Perkataan kotor nggak boleh keluar, perkataan kotor dibuang, kebiasaan lama mengucapkan perkataan kotor dibuang, diganti memakai perkataan yang baik untuk membangun. Ya, oke, nah kita kembali. Jadi yang kedua, kalau kita mau mengubah kebiasaan yang buruk, maka kita harus menggantinya. Bukan cuma sekedar membuang kebiasaan lama yang buruk, tapi sekarang harus diisi dengan kebiasaan baru yang baik. Kalau tidak diisi, bisa balik ke kebiasaan yang lama. Karena rumahnya kosong, hatinya kosong, harus diisi. Nah tentu ya, waktu ngisi ini bukan hal yang mudah. Membuang kebiasaan lama yang buruk, lalu ngisi dengan kebiasaan baru yang baik, ini bukan hal yang mudah. Tetapi kita mau sama-sama belajar. Nah sekarang yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang pertama tadi dikatakan kita mengenali kebiasaan buruk kita, lalu kita hindari kebiasaan buruk itu. Ya, ada stimulus rangsangan yang membuat kita punya atau melakukan kebiasaan buruk, tempat, waktu, suasana, orang di sekitar yang bisa memicu kita untuk melakukan kembali kebiasaan buruk, ya hindari itu. Jangan terus ada di tempat, waktu, suasana, atau orang sekitar seperti itu, jangan, dihindari. Kalau kita sudah mengenal ini penyebabnya kebiasaan buruk saya, dihindari. Ya, lalu yang kedua, kemudian kita menggantinya. Kebiasaan buruk dibuang, seperti contohnya tadi, kebiasaan ngomong kotor dibuang, diganti sekarang mulai diisi dengan ngomong yang baik, ngomong yang membangun. Tadi yang punya kebiasaan suka mencuri, sekarang diganti, mencurinya dibuang, kebiasaan mencuri, diganti dengan kebiasaan baru yang baik, kerja keras dengan pekerjaan yang baik dan benar. Ya, yang ketiga sekarang yang terakhir, untuk kita bisa mengubah kebiasaan kita, maka yang ketiga yang terakhir adalah mengakui. Ya, Rasul Paulus suatu ketika itu curhat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berkata, saya mengubah kebiasaan itu sulit, ternyata bukan cuma kita yang mengalami mengubah kebiasaan itu sulit. Rasul Paulus itu juga mengalami. Saya tunjukkan ayatnya ya. Buka Roma pasal 7 ayat 19 sampai 20. Ini curhatnya Rasul Paulus. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saya ulang ya, saudara perhatikan ayat 19. Ini kalimatnya rodok membingungkan gitu ya, karena kalimatnya kok tidak gitu ya, atau bukan. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki. Jadi apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus itu yaitu yang baik. Itu yang Rasul Paulus ingin lakukan, ingin membangun kebiasaan baru yang baik. Tetapi dikatakan bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Tidak dikehendaki karena oleh Rasul Paulus sudah mau dibuang ini. Kebiasaan lama yang buruk ini sudah mau dibuang, tidak dikehendaki lagi. Tetapi justru yang tidak dikehendaki, yang tidak baik, yang buruk, yang jahat, itu yang aku perbuat. Ini curhatannya hati Rasul Paulus. Ya, sama Bapak Ibu Saudara kan kadang-kadang juga ngalami seperti itu ya. Saya juga ngalami seperti itu. Mau mengubah kebiasaan itu kadang-kadang kita sudah tahu ya, ini kebiasaan buruk saya mau berubah Tuhan, saya mau tanggalkan, saya mau buang kebiasaan buruk saya mau melakukan kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik. Tapi ya itu, jadinya seperti Rasul Paulus, aku sudah tahu yang baik, aku menginginkan melakukan yang baik, tapi ternyata keinginanku tidak kesampaian. Aku sudah melakukan yang tidak baik. Ya, jadi ternyata memang mengubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah. Dari sisi kita, dari diri kita,
memang perlu kemauan dan perjuangan. Tapi jangan lupa, kita juga butuh pertolongan Tuhan. Kalau tidak ditolong Tuhan, tidak dimampukan Tuhan, tidak bisa, tidak bisa. Ya mungkin kita sudah berupaya berjuang, masih seperti Rasul Paulus, ingin yang baik, masih melakukan tidak baik. Ya, nah ini kita mesti akui, Tuhan, aku memang ingin melakukan yang baik, tapi aku tidak mampu Tuhan. Kekuatanku terbatas. Aku minta pertolongan, aku minta kekuatan, aku minta kuasa Roh Kudus menolong aku, memampukan aku, sehingga aku bisa mengubah kebiasaan yang buruk menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah, ini harus ada pengakuan bahwa kita membutuhkan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Kita tidak mampu sendiri. Ya, Rasul Paulus berkata di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan, bertentangan dengan keinginan Roh. Roh besar berarti keinginan Roh Allah, Roh Kudus. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, berlawanan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Inginnya melakukan yang baik, tapi sudah melakukan yang tidak baik. Ini karena keinginan daging dan keinginan Roh itu bertentangan, berlawanan. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi mari beri diri kita untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Pertolongan, kekuatan dari Tuhan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita memang dari kita harus punya kemauan ya, sadar ini kebiasaan buruk saya, mengenali, lalu berusaha menghindari, lalu berusaha untuk menggantikan dengan kebiasaan baru yang baik. Tapi tetap harus kita akui, kalau tidak ditolong Tuhan, tidak dipimpin, ditolong oleh Roh Kudus, tidak bisa. Nah sekarang waktunya juga kita berkata, aku mau berubah, ya. Aku berjuang untuk berubah, tapi aku juga butuh pertolongan Roh Kudus menolong, memampukan untuk aku bisa mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan kalau kita punya kebiasaan yang baik, Bapak Ibu Saudara, saya pastikan kehidupan kita pasti akan berdampak. Kehidupan kita pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita pasti akan memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena punya kebiasaan yang baik. Tapi kalau kebiasaan yang buruk, tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, malah justru seringkali jadi batu sandungan. Karena apa? Kebiasaan buruk. Ya, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya, membuat kita sama-sama mengerti ya, bahwa ternyata ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, supaya kita ubah. Ya, kenali, hindari, gantikan, dan terakhir akui bahwa kita butuh pertolongan